dicitrain mahal, kok yang ini enggak ya? Oke, kali ini kita lagi berada di kawasan Citraland Surabaya dan rumah yang ada di belakang aku ini rumah 2 lantai dengan luas tanah 288 meter persegi dan luas bangunan di 450 meter persegi yang posisinya bisa dibilang semi hook ya, karena memang posisinya berada di sudut walaupun nggak sudut-sudut banget. Nah, sebelum kita masuk kita lihat dulu nih untuk carportnya sendiri. Area carportnya ini luas banget guys. Carportnya sendiri ini bisa untuk muat 4 mobil ya. 4 mobil tuh longgar banget di sini karena bener-bener yang lega banget untuk carportnya. Ditambah lagi di area samping ini masih ada area taman terbuka yang cukup estetik di samping ini. Nah, untuk di belakang aku ini masih ada area garasi mobil yang masih muat untuk 1 mobil yang pastinya cocok banget buat mobil favorit kalian ya. Nah, kita ngomongin untuk fasadnya sendiri. Fasad desainnya ini benar-benar timeless banget, yaitu mengusung konsep perpaduan antara pemakaian unsur-unsur kayu dan granit serta marmer. Jadi benar-benar menambah kesan eksklusif dan mewahnya dari rumah ini. Langsung kita lanjut masuk ke area depan rumahnya ya, area depan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, di sini bisa kalian lihat ya guys. Ini itu pintunya tuh udah double door. Dan materialnya tuh udah pakai material kayu merbau yang bener-bener kalian tahu kan gimana kualitasnya kayu merbau itu kalau untuk di segala cuaca dia tuh pasti awet banget. Dan pintu double door ini itu desainnya bisa kalian lihat nih ya. Desainnya ini bener-bener desain custom yang istilahnya dari ownernya sendiri ini bikin khusus untuk rumah ini. Ditambah lagi spesialnya masih ada ini nih, apa nih ya, smart door lock. Dan smart door locknya ini pakai merek Paloma guys. Dan ini bener-bener udah yang bukan yang cuman pakai fingerprint doang ya, karena ini udah pakai yang namanya 3D face recognition. Jadi dia tuh bisa merekam mata kita gitu loh. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam tanpa kita harus masukin pin dan lain sebagainya. Yuk kita langsung lanjut, gimana sih dalam rumahnya. Begitu masuk kita langsung disuguhkan area living room, dimana untuk area living roomnya ini menurut aku nggak terlalu besar banget dan nggak kecil juga, jadi cukup compact. Dan untuk ceilingnya sendiri dia udah pakai drop ceiling yang dikelilingi lampu LED tanam di dalamnya gitu ya, jadi membuat rumah ini kesannya tetap kelihatan mewah walaupun living roomnya nggak terlalu luas. Lanjut, sebelum kita masuk ke main area dari rumah ini, kita masuk dulu ke area multifunction room yang ada di belakang aku nih. Nah, untuk area multifunction roomnya ini itu cukup lega dan posisinya ada di depan dengan penataan kaca yang menghadap ke depan seperti ini. Jadi membuat ruangan ini tuh benar-benar rasanya lega banget gitu ya. Nah, untuk multifunction room ini juga bisa kalian fungsiin sebagai office, mungkin kalau kalian ingin kerja di rumah, ataupun mungkin kalau kalian istilahnya seperti konten kreator dan lain sebagainya, ini bisa banget tuh kalian jadiin studio atau tempat kerja kalian untuk take konten-konten bagus, konten-konten kalian gitu kan ya. Begitu keluar dari area function room, kita langsung disuguhkan di depannya ini, di samping aku ada area dapur terbuka. Nah, area dapur terbuka ini udah lengkap dengan kitchen setnya, dan kitchen setnya ini nggak main-main, ini bagus banget kitchen setnya. Di sini masih ada rak-rak untuk kalian bisa menyusun mungkin hiasan kalian, ataupun buat kalian yang suka koleksi botol-botol minuman yang bagus-bagus, cantik-cantik bisa tuh kalian tata di sini. Kemudian yang paling aku suka tuh kenapa? Karena untuk dapur bersihnya itu bentuknya letter U gitu ya guys. Dan di sini di sebelah kanan aku ini bisa kalian pakai untuk meja minibar, bisa kalian pakai untuk misalkan island kalian bisa tempatkan kompor di sini sambil masak kalian di sini bisa. Dan juga untuk lemari-lemarinya ini juga aku suka penataannya tuh bagus gitu ya. Benar-benar menyesuaikan konsep dari rumah ini yang desainnya benar-benar tropical minimalis banget. Dan di sisi kiri aku nih ini ada kitchen sink yang ukurannya lumayan gede gitu ya. Ada 2 lubang di sini yang kita tuh bisa leluasa untuk cuci piring gitu ya. Itu, dan semua udah pakai granite tiles untuk top table-nya, serta lemari-lemarinya ini juga udah pakai finishing duko. Wah, ini keren banget sih. Lihat nih. Tuh. Kita bisa simpen-simpen bahan masakan kita di sini. Kemudian di sebelah sini juga kita masih bisa tempatkan
kulkas ya, kulkas untuk apa namanya sayur-sayuran kita, beverage kita. Benar-benar kompak banget, dan di bawahnya ini pun juga udah lengkap dengan laci-laci yang kita bisa untuk simpen-simpen apa namanya serbet dan lain sebagainya. Terus sebelum kita masuk ke main area, di sebelah kiri aku nih, ini juga masih ada meja yang bisa kalian fungsiin untuk menempatkan istilahnya apa namanya air fryer, microwave dan lain sebagainya, dan rice cooker atau apa namanya magicom itu bisa banget di sini. Kemudian di sini juga masih bisa kalian manfaatkan juga mungkin untuk microwave tadi bisa di sini juga selain kita tempatkan di situ. Dan di sini bisa kalian pakai untuk istilahnya apa itu namanya lemari es yang 2 pintu yang gede gitu ya. Ini khusus untuk makanan-makanan yang istilahnya kayak minuman, makanan-makanan yang apa yang udah jadi. Nah kalau yang tadi untuk makanan seperti sayur-sayur dan bahan masakan. Nah sekarang kita lanjut di area main roomnya. Bisa kalian lihat nih, main roomnya segede ini guys. Wow. Dan untuk lantainya sendiri, rumah ini tuh udah pakai granite tiles yang ukurannya 1 meter kali 1 meter. Bisa kalian lihat nih. Jadi hampir apa namanya listnya tuh hampir nggak kelihatan karena untuk apa ukurannya emang segede ini, dan warna corak yang dipakai pun tuh juga benar-benar sesuai banget gitu guys. Nah untuk ini kalian bisa lihat nih. Backdropnya sendiri ini itu juga udah pakai material granit loh. Jadi ini bukan bahan HPL yang motif marmer, bukan. Ini benar-benar real granit. Dan untuk top table-nya pun ini juga udah real granit. Jadi kalian tuh bisa banget tempatin TV LED yang ukurannya gede di sini. Dan di sini kalian juga masih bisa tempatin kursi keluarga letter U ataupun letter L untuk benar-benar bersama keluarga menikmati TV di tempat yang selega ini gitu. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau masuk ke area ruang kamar. Jadi di rumah ini, lantai satunya itu selain ada function room, masih ada area kamar tidur yang udah lengkap sama ensuite bathroom. Nah istimewanya lagi, semua rumah ini yang, oh ya tadi untuk area function room memang kan nggak ada kamar mandi dalam. Nah kalau untuk kamar-kamar yang lain tuh semuanya udah ada kamar mandi dalam, dan nih dia tuh lengkap sama ensuite bathroom, dan ensuite bathroomnya tuh udah kayak pakai ini nih hidden room gitu loh. Jadi nggak, kalau orang nggak ngerti dan dilihat dari luar tuh kayak cuman dinding aja, padahal di dalamnya ini ada area ensuite bathroomnya gitu. Ensuite bathroomnya juga udah lengkap, sanitarinya semua udah pakai toto di situ. Nah untuk kamar ini mungkin bisa banget kalian fungsiin buat kamar orang tua kalian gitu ya. Biasanya kan kalau orang tua itu paling nggak seneng dan capek gitu kan ya kalau naik turun tangga. Nah kalau rumah ini udah disiapin banget nih, kamarnya cocok banget nih ditaruh di belakang, udah lengkap sama ensuite bathroomnya, dan ukurannya juga lumayan lega. Kalian masih bisa tempatin tempat tidur ukuran queen size gitu ya. Dan cakepnya lagi, posisi tempat tidurnya tuh bisa langsung lurus menghadap ke arah taman, di mana ini tuh udah full kaca gitu guys. Jadi bener-bener memanjakan banget orang tua kamu yang bakalan tinggal di kamar. Wah, sebelum kita lanjut ke taman belakang, kalian bisa lihat kan pintu kaca yang mengarah ke taman belakang ini itu benar-benar materialnya udah pakai material YKK, dan kalian tahu kan YKK gimana kualitasnya. Dan lagi ini tuh YKK-nya bukan yang grade yang sedang atau bawah, ini tuh udah pakai grade yang paling atas. Bisa kalian cek nih di pojok kanan atas tuh biasanya ada serinya. Ini seri Nexta. Nexta itu seri YKK yang paling tinggi, yang paling premiumnya YKK. Nah, lanjut kita langsung masuk ke area taman terbuka yang ada di belakang. Nah, taman terbukanya sendiri ini tuh emang cukup luas banget. Kalian bisa lihat nih, aku berdiri di pojok sudut tamannya aja selega ini gitu kan ya. Ditambah lagi sama owner kita masih dikasih istilahnya kursi sama meja untuk kita bisa bersantai bareng. Nah, semisal nih kalian nggak mau terlalu punya taman yang lega karena perawatannya susah gitu ya. Ini areanya masih bisa banget kalau kalian misalkan mau renov lagi sebagai area untuk istilahnya kolam renang gitu ya, area pool itu masih bisa banget karena memang selega ini gitu guys. Dan ditambah lagi dari
area taman terbuka ini itu kan istilahnya udara tuh los masuk dari luar, bisa masuk ke dalam rumah karena pintunya juga yang sengeplong ini, segede ini. Jadi benar-benar sirkulasi rumah di dalam itu bagus banget sirkulasi udaranya. Dan ditambah lagi rumah ini tuh punya rooftop guys. Rooftopnya ada di sisi bangunan sebelah kiri belakang aku ini paling atas, dan rooftop itu bisa kita akses dari area servis gitu. Area servis yang ada di belakang. Itu nanti ada tangga, di situ kita bisa naik ke tangga sampai menuju ke area rooftop, dan di rooftop itu kita bisa lihat view yang bagus banget. Oke, kita sekarang lanjut ke lantai 2. Tapi sebelum kita lanjut ke lantai 2, aku tadi tuh sempet lupa untuk ngasih tahu ke kalian bahwa sebelum tangga ini di lorong sebelah sini itu ada area powder room gitu ya. Area powder room ini area kamar mandi yang bisa diakses atau bisa dipakai untuk tamu-tamu kalian ataupun karyawan kalian. Misal kalian gunakan tadi ruangan function roomnya tadi untuk kantor, bisa banget untuk powder room ini dipakai atau difungsikan oleh tamu ataupun karyawan-karyawan kalian. Nah, di depannya ini pun ini masih ada yang namanya lemari penyimpanan, dan ukurannya cukup besar karena benar-benar selega itu dia benar-benar memanfaatkan ruangan di bawah tangga yang bisa kalian fungsikan untuk simpan-simpan barang kalian gitu. Sekarang next kita langsung lanjut ke lantai 2. Sebelum kita ke lantai 2, aku mau bahas dulu nih. Untuk tangganya sendiri ini ternyata udah pakai marmer yang kualitasnya oke banget. Ditambah lagi untuk railing tangganya itu udah pakai yang namanya frameless kaca, sehingga kesannya itu tangganya ini kesannya kayak lega banget karena benar-benar cuma pakai kaca yang frameless kayak gini, kaca tempered yang pastinya makin menambah kesan minimalis modern dari rumah ini gitu ya. Kita udah nyampe di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya ini ada 4 kamar tidur, di mana 4 kamar tidur itu salah satunya adalah main bedroom. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke kamar tidur yang anak ya. Ini bisa kita anggap ini kamar tidur anak, dan kamar tidur anaknya tuh gede banget. Lega banget. Di sini kalian masih bisa tempatkan kamar tidur anak, tempat tidur. Tempat tidurnya tuh bisa menghadap langsung ke area kaca yang menghadap ke area taman belakang di sini. Kemudian di samping aku ini tetap ada yang namanya area ensuite bathroom. Yang area ensuite bathroomnya sendiri ini bisa kalian lihat udah full pakai granite tiles dengan granite tile yang ngedoff gitu ya, bukan yang glossy, jadi kesannya mewah banget. Ditambah udah lengkap dengan semua sanitarinya, dan kembali lagi dia pakai semua brand Toto. Dan untuk pintunya sendiri yang tadi aku bilang, pintunya untuk ensuite bathroom tuh pintunya kayak tersamar gitu loh. Jadi bener-bener hidden gitu loh. Hidden room banget. Dan di samping aku ini juga masih bisa kalian manfaatin buat area walk-in closet anak kalian gitu ya. Jadi masih bisa kalian tempatin wardrobe buat perlengkapan baju dan lain sebagainya untuk perlengkapan anak-anak kalian. Kita langsung lanjut ke kamar selanjutnya. Nah, untuk kamar selanjutnya ini kamarnya nggak seperti tadi, emang lebih kecil dari kamar yang sebelumnya. Ukurannya pun juga lebih kecil, tapi tetap untuk kamar ini masih lah bisa kalian tempatin tempat tidur ukuran queen size gitu, masih bisa. Dan istimewanya kamar ini tuh posisinya di depan, menghadap ke depan, dan dia tuh masih dapat yang namanya balkon gitu. Jadi balkon ini bisa kalian buka tuh, jadi masih dapat langsung udara dari luar untuk masuk ke dalam kamar ini gitu. Jadi istimewanya kamar ini itu, dan tetap ada yang namanya ensuite bathroom. Kita langsung lanjut lagi ke kamar selanjutnya. Oh iya guys, sebelum kita lanjut ke kamar selanjutnya, ini kan ada area nih. Areanya ini juga cukup besar ruangannya. Nah, ini ruangan ini bisa banget kalian fungsiin sebagai area keluarga di lantai 2. Ini kamar selanjutnya. Untuk kamar yang ini juga sama, posisinya tetap menghadap ke depan, ke area depan, jalan depan, dan ini memang bisa dibilang kamar ini lebih besar dari kamar yang tadi.
ukurannya pun lebih lega, dan istimewanya lagi kamar ini pun juga punya akses pintu untuk ke arah balkoni, dan balkoninya lebih besar dari yang tadi. Tetap kembali lagi kamar ini semua sudah lengkap dengan area ensuite bathroom atau kamar mandi dalam. Yang kamar mandi dalamnya sendiri nih bisa kalian lihat ya, semua temanya sama. Material granite tiles untuk dindingnya full dari floor to ceilingnya tuh semua udah ketutup ke granit semua. Kemudian warnanya semua pemakaiannya sama, jadi bener-bener terkesan serasi banget gitu. Dan semua material saniternya kembali lagi kita udah pakai toto semua, dan pintunya pun semua udah pakai yang namanya pintu yang kesannya seperti pintu tersembunyi gitu, dan semua warnanya sama. Kita at least but not least kita langsung lanjut lagi ke area master bedroom. Nah ini dia kamar master bedroomnya guys. Master bedroomnya sendiri ini ya pastinya lagi-lagi udah lengkap banget sama area ensuite bathroom. Dan ensuite bathroomnya ini beda dari kamar yang lain karena nih, kalau yang kamar lain tadi kan modelnya kayak pintunya kayak partisi gitu ya, garis-garis. Nah kalau ini enggak, ini kaca full dari atas sampai bawah. Sampingnya pun masih ada istilahnya storage ya, untuk kalian bisa simpen-simpen barang kalian. Begitu kita buka, langsung lah kita masuk ke area kamar mandi dalamnya. Nah namanya juga master bedroom, pasti beda, harus beda kamar mandi dalamnya dengan kamar-kamar yang lain. Bisa kalian lihat nih, untuk wastafelnya sendiri aja udah double. Jadi kalian tuh sama pasangan nggak perlu yang namanya rebutan untuk sikat gigi gitu ya, karena udah punya wastafelnya sendiri-sendiri. Ditambah lagi di belakang aku ini udah lengkap sama yang namanya bathtub. Udah ada bathtub yang warnanya benar-benar putih, serasi banget sama wastafel tadi. Dan bisa kalian lihat nih, belakangnya ini udah pakai material marmer gitu ya, dan marmernya tuh marmer, ada matte-nya, ada glossy-nya, dan motifnya tuh bener-bener ketata banget. Dan di sini juga masih ada area untuk kita bisa naruh-naruh barang-barang kalian untuk barang-barang untuk mempercantik kamar mandi ini. Ditambah lagi di sebelah kanan saya ini masih ada area untuk toilet yang terpisah ya, lumayan terpisah dari bathtub dan area shower. Area showernya sendiri nih udah ada penyekatnya juga loh guys. Ini kaca tempered ini supaya kenapa? Karena supaya mandi ya kita, air tuh nggak sampai lari ke area yang lain ataupun ke area sebelahnya. Ini kan area bathtub ya. Jadi supaya bathtubnya tetap kering. Semisal kita nggak mau pakai bathtub gitu kan. Jadi ruangannya ini tuh, dan ini nih material granitnya sendiri ini itu udah pakai yang matte loh. Granitnya dinding matte, lantainya pun ini juga udah pakai granite tile yang ukurannya yang matte juga, yang tipenya matte. Jadi kesannya tuh kayak bener-bener gimana ya? Kesannya tuh kayak mewah gitu ya, kayak rumah-rumah orang kaya gitu ya. Namanya juga di Citraland ya guys ya, jadi pastinya harus yang beda gitu. Nah setelah kita dari ensuite bathroomnya, kita keluar ke area master bedroomnya. Nah di master bedroomnya pasti harus kamarnya lebih gede ya dari kamar-kamar yang lain. Nah memang untuk master bedroom ini gede banget sih buat aku dibandingin kamar-kamar yang tadi yang aku review sebelumnya. Di sini ini kalian masih bisa tempatkan area walk-in closet kalian gitu. Jadi di samping kamar ensuite bathroom, kita langsung bisa tata tuh walk-in closet kita di sini. Kita masih bisa tempatkan area wardrobe, bahkan kalian bisa tempatkan island khusus untuk simpan-simpan barang-barang pribadi kalian. Kemudian masuk ke area sini. Nah, disinilah kalian bisa menata ruangan kamar master bedroom itu bener-bener senyaman itu. Karena apa? Dia tuh bisa langsung menghadap los ke area taman terbuka di belakang. Jadi kalian bisa tempatkan tempat tidur ukuran king size di sini. Kemudian di samping kanan kirinya juga udah disiapin stop kontak yang kalian bisa tempatin meja nakas, di mana stop kontak itu bisa kalian pasang lampu di samping kanan kiri. Wah, gila, pasti keren banget sih. Dan untuk jendelanya sendiri ini di belakang aku ini semuanya ini jendela hidup yang bisa dibuka gitu ya. Wah, bisa bayangin nggak sih udara itu masuk dari segala sisi di kamar master bedroom ini. Jadi nggak ada tuh yang namanya kamar lembab ataupun kamar yang istilahnya kurang sirkulasi udara dan sinar matahari.
ini posisinya itu diapit oleh 2 pintu masuk atau gate cluster, di mana kalian tuh bisa bener-bener ngerasain keamanan banget di rumah ini. Dan jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube aku. Untuk jadwal survei lokasi kalian bisa langsung hubungin di WA aku. Nomor ada di deskripsi. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.